Jadi di sini sebetulnya dari judulnya dan dari yang permintaan waktu itu saya dikontak Ibu Beta adalah mengoverlap antara digital begitu ya, kemudian digital arsitektur, kemudian yang digunakan untuk net zero ya atau near zero energy building. Kemudian saya overlapkan lagi waktu itu coba Bu menceritakan bagaimana implementasinya di lapangan begitu. Jadi bagaimana gap antara akademisi dengan real di lapangan begitu. Nah itu jadi kalau ada himpunan gitu ada 3 himpunan gitu, satu lingkaran digital arsitektur, satu near zero energy building dan perizinan. Jadi saya akan coba yang digunakan menggunakan digital arsitektur pada real di lapangan begitu ya. Saya ambil dari perizinan dulu begitu. Jadi di sini ada 6 yang akan dibahas pendahuluan, kemudian apa saja yang diatur dalam peraturan bangunan gedung yang dekat dengan near zero begitu energi. Kemudian juga kalau di Bandung bagaimana, di Jakarta bagaimana, dan kalau sertifikasi begitu ya. Kalau kan ada juga arsitek yang dia jadi GP begitu ya. Jadi dia harus memeriksa bangunan juga begitu ya, apakah sampai sertifikat green building tertentu, tapi yang khusus untuk energi begitu. Dan terakhir ya karena saya dosen juga, jadi ingin juga sedikit menceritakan bahwa bagaimana digunakannya pada saat membimbing mahasiswa begitu. Baik, ini pendahuluan. Sebetulnya kalau net zero itu atau near ya, near zero itu ada air, ada energi, hemat air, hemat energi dan sampah begitu ya. Nah, ini khusus yang energi. Kemudian bagaimana sebetulnya kadang-kadang bangunan itu tidak hanya green building tapi lebih ke biophilic design atau biosentris yang dia malah mengeluarkan energi gitu ya, tidak menyerap energi begitu. Dan ini perkembangan sebetulnya energi-energi yang digunakan, jadi kaitan antara jumlah jumlah bangunan dengan energi yang digunakan begitu ya. Jadi memang di kota-kota tertentu luar biasa begitu. Jadi di Jakarta misalnya tinggi sekali. Oleh sebab itu TABG di Jakarta itu jadi relatif cukup ketat begitu ya untuk menggunakan bagaimana untuk menghemat energi tadi begitu. Baik, kemudian juga ini makin lama kok makin tinggi begitu ya antara rumah, komersial dan industri penggunaan energinya. Dan kemudian kalau di rumah itu untuk yang bayar sekian, kan ini ada bayar listrik tuh ada kelas-kelasnya ya, bahwa ternyata AC ini yang paling paling menyerap energi begitu. Nah, pada di lapangannya begitu ya. Jadi artinya di peraturannya apa saja sih sebetulnya yang near zero energy building yang diperiksa begitu, dicek begitu. Kalau saya lihat bahwa kalau green building itu umum, tetapi kalau energi itu bagian daripada green building. Jadi saya akan fokus ke energi. Kemudian juga tidak hanya bangunan, tapi juga arsitek kan juga ada landscape, ada urban designer juga begitu ya. Jadi kalau untuk kawasan itu juga yang disebut dengan energi itu sekitar 15% begitu ya. Maksudnya pembobotan ya, artinya bobotnya ini bobot untuk masuk sertifikasi sebetulnya, tapi artinya adalah cukup besar juga begitu ya, sampai 15% untuk energi. Baik. Ini saya mencoba mengambil dari ICOM begitu ya. Jadi pada real kenyataan saya mencoba kalau misalnya lulusan kita kemudian bekerja di konsultan ICOM, biasanya ICOM itu memberikan istilahnya guidelines gitu ya. Kalau dia mendapat project maka analisis apa saja yang harus dilakukan begitu. Jadi ada macam-macam ya, ada solar design, water dan sebagainya. Tapi saya konsentrasi pada energi efisiensi ya. Jadi ada onsite, ada lainnya kita lihat ya satu persatu begitu. Jadi misalnya dia akan lihat begitu orientasi bangunan menjadi sangat-sangat penting dan itu berkali-kali menjadi topik utama. Jadi bisa saja desain itu kalau di sidang TABG, arsiteknya mau asing mau tidak asing, tapi begitu orientasi bangunannya salah, itu pasti dicecer dan disuruh berubah begitu. Jadi lumayanlah agak
agak cukup ketat ya, terutama untuk site planning dan building orientasi ini begitu. Dan bagaimana pembayangan dan sebagainya itu dilihat juga begitu ya. Jadi pasif design menjadi sangat-sangat penting gitu. Dan ini saya rasakan juga ya pada saat saya mengambil GP itu, nanti saya ceritakan ada cerita lucu begitu yang saya waktu ujian saya dimarahin gitu ya waktu itu ya oleh pengujinya begitu. Oke. Nah ini passive design juga, shading juga dari ICOM juga harus melakukan analisa itu. Jadi artinya kalau lulusan kita masuk ke ICOM, setidaknya dia harus bisa melakukan atau mengenal app tadi yang tadi Pak Purwanto katakan, makin lama makin seru begitu ya, makin lama makin banyak sekali app untuk menganalisis ya, membantu arsitek dalam membuat analisis begitu. Kadang-kadang kalau dulu kan orientasi barat, timur dan sebagainya. Nah ini udah ditanya kuantitatifnya mana, datanya mana. Dan itu mungkin juga untuk klien begitu valid begitu ya. Nggak percaya ini angka, ini data yang bicara begitu ya. Jadi ada kuantitatifnya tidak hanya kualitatif begitu. Juga ventilasi begitu ya. Ini juga pernah masuk di ATABG Jakarta, ada satu apartemen begitu di Jakarta Selatan yang kliennya komplain karena desainnya itu membuat beberapa area di tempat tertentu nggak nyaman, anginnya terlalu kuat gini, wind tunnelnya terlalu besar. Jadi harus dibuat ya karena sudah jadi ya. Jadi ada penyesuaian harus dibuat tanaman lah dan sebagainya supaya akhirnya nyaman begitu. Tapi ini ditunjang oleh tadi ya digital arsitektur juga begitu. Jadi memungkinkan digunakan dan ini begitu mudahnya sehingga kadang-kadang mahasiswa saya untuk menganalisis itu analisis kawasan begitu. Jadi dulu kan coba analisa lahan gitu. Kalau dulu kan gambar-gambar gitu ya, sketsa. Mereka sudah mulai memasukkan ini begitu. Kadang-kadang nggak diajari, mereka bisa sendiri gitu ya. Dan terus terang mereka jauh-jauh lebih cepat belajar daripada kita dosennya. Kadang-kadang saya juga merasa ini tergagap-gagap nih begitu. Tapi paling tidak saya tahu bahwa prinsip-prinsipnya apa sehingga apapun app-nya itu secara prinsip kita tahu begitu apa yang harus dilihat gitu ya. Nah, kita masuk di Bandung. Maaf, di Bandung itu ada TABG begitu ya. Di sana di green building-nya ada juga yang bagian energi. Nah, dibantu oleh rujukan dan checklist semacam ini. Jadi checklist ini diberikan kepada arsiteknya. Jadi arsiteknya akan ngecek gambarnya begitu ya. Ini sudah masuk belum dan sebagainya. Termasuk yang energy building begitu ya. Nah, peraturan bangunan kan sebetulnya yang harus diperiksa apakah bangunan tersebut boleh diizinkan dibangun di Bandung adalah kalau sudah memenuhi berbagai macam peraturan yang berlaku di Bandung. Nah, di Bandung itu satu dari 3 kota di Indonesia yang punya peraturan bangunan hijau. Nah, ini tahun 2018 3.000 bangunan ya. Kalau tahun 2019 sekitar 5.000 bangunan yang memenuhi green building begitu ya di sana. Ini seperti apa saja dan ini mau tidak mau jadi harus anggota TABG harus belajar juga begitu ya. Seperti apa gitu efisiensi energinya, air dan sebagainya. Tapi ini fokus ke energinya terus apa begitu ya. Di antaranya adalah kalau energi itu pada lampu hemat energi begitu ya. Kemudian juga OTTV ya, maksimumnya berapa itu ada begitu ya. Mungkin yang itu untuk kategori. Jadi memang perlu dilihat juga bahwa tiap kota punya kategori berbeda untuk menilai begitu ya. Ada yang dinilai oleh TABG, ada yang dinilai oleh nanti staf dari dinas tata kotanya begitu. Nah ini apa saja yang harus dilihat. Tapi kalau pada energi itu pada energinya ya, hemat listrik ya, lampu begitu ya, lampu dan OTTV ya. Mungkin kalau lampu atau OTTV boleh dikatakan kita agak familiar begitu ya. Jadi ada kalau bangunan yang kecil ya di bawah 5.000 itu ada 4 yang dinilai, tapi tetap efisiensi energi nomor 1. Bangunan besar pun juga ya, walaupun perbedaannya adalah pada
SPB dan BMS ya. Jadi pada sistem manajemennya begitu. Kemudian efisiensi energi itu ada 5 begitu ya. Jadi selubung bangunannya benar nggak begitu ya desainnya ya. Kalau misalnya OTTV-nya nggak sampai gitu ya harus dirubah begitu ya. Jadi nggak bisa apa adanya satu bangunan diserahkan kepada konsultan green building gitu ya. Tapi ya arsiteknya yang harus merubah gitu ya. Kemudian sistem pengkondisian udaranya, pencahayaan, transportasi dalam gedung gitu ya, lift dan kelistrikan. Memang TABG nggak cuma arsitektur saja ya. Jadi kalau di arsitektur lebih kepada yang nomor A, B, C begitu ya. Kalau yang lain itu pada mechanical electrical begitu. Ini contoh misalnya ada satu bangunan di Bandung gitu. Seperti kita ketahui ini utaranya ke atas ya. Jadi bayangkan dia itu mengajukan pertamanya utara melihat barat dan timur. Jadi secara orientasinya saja sudah tidak benar. Jadi langsung diminta untuk berubah begitu ya. Jadi inilah energi yang di real di perizinan itu mereka diminta karena kalau apa ya artinya kalau udah orientasinya saja salah itu mungkin lebih banyak lagi problem yang akan keluar gitu. Contohnya ini ya, walaupun ini bisa loh pakai apa dinding tertentu, pakai kaca tertentu itu masuk begitu ya nilai OTTV-nya begitu. Tapi ya sebaiknya juga desain pasifnya. Nah, ini di Jakarta juga demikian begitu ya. Di Jakarta itu green building pertama ya tahun 2012 dan tahun 2027 itu 2017 itu mulai direvisi begitu ya. Saya kapan ya akan diresmikan begitu ya kira-kira, tapi selalu diperbaiki begitu ya oleh DKI sendiri. Dan ini mereka komitmen bahwa maaf mundur sebentar bahwa mereka pada tahun 2030 akan mengurangi energi 30%, emisi CO2 30% dan konsumsi air berkurang 30%. Jadi itu memang ditekan ya, ada target. Nah, ini contoh apa namanya konsultan yang ya biasanya kita ngelihat bagaimana orientasi gitu ya, melihat bagaimana pembayangan dan sebagainya menggunakan ya app tertentu begitu ya, program-program komputer atau digital arsitektur tertentu untuk mengeluarkan analisis semacam ini. Jadi memang sudah sangat dituntut pada konsultan-konsultan begitu ya. Dan bagaimana dia mendesain fasade, siripnya dan sebagainya itu ya di running begitu ya. Jadi mana yang paling efisien dan sebagainya. Nah, juga sama OTTV-nya begitu ya, di Jakarta juga lebih awal. Nah, sampai kita melihat ada satu variabel tertentu begitu ya. Jadi kalau sirip vertikal efeknya bagaimana, sirip horizontal efek ke OTTV-nya bagaimana. Nah, kalau dinding tirai bagaimana gitu. Jadi ini ada perhitungan tingkat penerangan alamiah begitu ya untuk tipe-tipe apa ya elemen-elemen fasade tertentu begitu. Nah, saya mendapatkan pengalaman yang berharga menurut saya ya. Pada saat itu saya tidak untuk menghadapi klien, menghadapi konsultan ya. Jadi memang konsultannya canggih waktu itu ya, it's okay, dia waktu itu mendapatkan klien adalah Pertamina dan membuat Pertamina Energy Building. Ini prosesnya tahun 2000 mulai 2012 ya, 2013 sampai 2014. Jadi kira-kira setahun itu buat saya seperti kursus begitu ya. Bagaimana mereka concern. Jadi saya konsentrasi di energinya saja begitu ya. Jadi mereka itu sangat-sangat concern untuk menggunakan tidak hanya dia tadi ya green building saja, tapi dia ingin lebih biofilik begitu ya. Jadi mereka itu konsepnya menggunakan 5 jenis energi terbarukan begitu ya.
dari solar cell, kincir angin, saya sampai lupa ya mana lagi ya, ada air dan sebagainya. Sampai yang mereka ngotot itu adalah akan menggunakan energi panas bumi di lokasi ini gitu ya. Akhirnya kita keteteran harus mencari ahli panas bumi dari Indonesia dan sebagainya untuk membuat kajian-kajian semacam ini. Jadi memang saya melihat bahwa tuntutan profesional kalau go internasional begitu luar biasanya ketat begitu ya, sehingga kalau kita nanti mau ngajarkan kepada mahasiswa kita ya mereka harus punya apa ya kemampuan untuk belajar ya. Mungkin kita nggak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang paling yang avant-garde terus begitu ya ke apa namanya ke mahasiswa ya, tetapi setidaknya mereka itu punya learning how to learn. Jadi mereka tahu bagaimana harus belajar begitu. Dengan begitu kalau dilepas gitu dia udah lari sendiri gitu ya, harus belajar apa, mengambil kursus apa dan sebagainya begitu. Jadi mungkin motivasi itu yang penting ya, karena saya melihat ya karena kompetisi antara konsultan dunia luar biasa, jadi mereka ingin memberikan yang terbaik ke klien dan sangat-sangat menuntut kepada pegawainya untuk bisa mampu begitu ya. Dan ini kolaborasi ya bukan hanya arsitek saja ya, kadang-kadang kita harus bekerja dengan teknik fisika dan sebagainya. Jadi ada ini contoh-contohnya ya, high performance design seperti apa begitu ya. Kemudian kita lihat ini dia punya data climate di Jakarta ini tahun 2012 ya. Kemudian juga air quality-nya seperti apa, thermal comfort-nya seperti apa dia lakukan. Kemudian juga dalam mendesainnya itu ini tadi ya, jadi panas bumi seperti apa dia melihat ya, dia minta, jadi konsultannya itu minta, tolong saya minta counterpart konsultan lokal yang mengetahui tentang panas bumi khususnya di bawah kerak Jakarta gitu. Nah, udah kita carikan dan sebagainya begitu. Nah, ya itu ya, jadi artinya eager-nya itu besar, motivasinya besar gitu, passion-nya luar biasa gitu. Kemudian dia juga apa ya kan sebetulnya kalau arsitek asing bekerja di Indonesia itu waktu itu belum ada undang-undang arsitek, tapi harus ada transfer teknologi ya gitu ya. Nah itu juga konsultan lokalnya juga relatif banyak belajar begitu dari konsultan asing ini begitu. Baik, kemudian bagaimana apa namanya bentuk dari masa bangunan mempengaruhi, karena sebetulnya dia akan menempatkan kincir anginnya di atas ini. Jadi dia melihat bagaimana bentuk supaya pas di ujungnya di mahkotanya itu paling besar anginnya. Jadi desainnya membuat seperti itu dan di situ dia menempatkan apa namanya baling-balingnya begitu ya. Baling-balingnya tidak seperti bangunan yang di Dubai gitu ya, yang benar-benar kayak apa namanya pesawat gitu ya, tapi baling-balingnya saya tadi mencari gambarnya kok nggak ketemu ya, tapi seperti ini kira-kira ya, di tengah-tengah ini adalah baling-balingnya begitu. Jadi baling-balingnya tegak gitu ya, jadi dia muter begitu kira-kira. Kalau ini tentang energi yang terbarukan dia dari panas bumi tadi begitu. Kemudian juga mereka amat sangat-sangat melihat orientasi. Jadi dia mengatakan bahwa kan konsepnya dua daun begitu ya. Jadi ini tuh dibentuk oleh matahari begitu. Jadi daerah mana yang diberikan solar cell atau fotovoltaik ya langsung di jendela begitu, dan mana yang memang dia harus masif begitu. Shadingnya juga dilihat mana yang paling efektif untuk shading ini begitu ya. Itu dilihat juga begitu. Kemudian karena memang bangunannya tuh ada 5 ya, ada kompleks gitu. Jadi ada bangunan towernya, ada masjidnya, ada auditoriumnya, ada sport center dan ada energi ya, foto apa namanya energi. Jadi ini konsep bangunan energinya itu ada 5 warna gitu ya. Dan dia mengatakan adalah, arsiteknya mengatakan adalah kalau yang sedang digunakan angin, energi angin untuk bangunan tertentu, maka
warna bangunan ini menjadi biru gitu ya. Kalau misalnya energi panas bumi yang digunakan dalam bangunan ini, maka fasadenya menjadi merah. Jadi fasadenya itu seperti apa ya, pamer gitu ya. Ini energi apa, terbarukan apa yang sedang digunakan di bangunan ini gitu. Karena memang judulnya sendiri, karena Pertamina adalah perusahaan energi, maka ya disebut Pertamina Energy Tower begitu. Kita lihat di sini tapi mungkin kecil sekali begitu ya. Jadi sebetulnya tahun 2016 tuh sebetulnya energi terbarukan itu bisa dari alga misalnya atau lainnya lagi begitu. Jadi ada designing for the future of energy. Jadi dia mengatakan adalah bahwa bangunan ini harus cukup fleksibel. Kalau ada nanti energi terbarukan lagi yang muncul, dia bisa adopt dan menggunakan untuk bangunan ini begitu. Waktu itu yang digunakan fotovoltaik begitu ya di liftnya. Jadi lift bangunan seperti apa di daunnya ya, bentuk daunnya begitu. Dan kemudian ya ini ya solarnya dia ada di mana dan sebagainya gitu. Jadi seperti ini kira-kira. Nah sayang setelah itu saya juga kurang tahu tidak jadi dibangun pada tahun itu. Dan 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu ya saya mendapatkan maaf 2019 sebelum COVID ya, itu 2019 sedang dibuat visibility study-nya lagi begitu dengan menggunakan seluruhnya biaya swasta ya. Jadi dulu mengapa bisa solid ya Pertamina Energy Tower, karena semua anak perusahaannya harus menyewa di tower tersebut. Tapi sekarang dibuka begitu. Jadi artinya tidak menggunakan uang Pertamina, tapi dengan swasta harus bisa jalan. Tapi mungkin COVID ya, jadi kita tunggu saja. Mungkin setelah COVID ya mudah-mudahan ini bisa berdiri begitu. Oke, kemudian ini cerita saya pada saat mengikuti ya kursus lah ya bangunan gedung begitu ya. Di sini sebetulnya adalah agak beda. Jadi kalau arsitek itu merancang bangunan, tapi kalau arsitek yang menjadi konsultan green building itu dia menghitungkan untuk arsitek agar energi yang diserap oleh apa yang dikeluarkan oleh bangunan tersebut itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, atau kalau ingin sertifikasi mencapai sertifikasi tersebut begitu. Nah, ini contoh ujiannya gitu ya, diberikan contoh seperti ini, lalu kita harus melihat energi efisiensinya bagaimana gitu ya. Pertama dari OTTV-nya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini bangunannya banyak yang orientasinya salah begitu ya kalau menurut saya gitu ya. Atau memang soal ujiannya seperti itu. Jadi yang utara selatan itu bukaannya kecil-kecil, tapi yang barat timur itu transparan semua gitu ya. Nah, yang namanya arsitek punya kecenderungan ya udah saya ganti jendela aja. Nah, itu yang saya dimarahi oleh pengujinya ya. Ibu di sini bukan arsitek, ibu di sini adalah konsultan green building. Jadi ibu harus telan desain sejelek apapun dari arsitek, dan ibu harus mampu mengubahnya menjadi OTTV-nya masuk ya standar. Nah itu membuat saya adalah, dan tahu kan dengan cara begitu ya bangunannya menurut saya ya OTTV-nya nggak bagus, tapi harus ganti kaca yang model tertentu, harganya mahal. Itu saya sedih gitu ya. Aduh kalau ini arsiteknya tahu aja bagaimana prinsipnya, tidak akan terjadi pemborosan semacam ini gitu. Nah itu yang sebetulnya akhirnya setelah itu saya menjadi lebih ngotot gitu ya. Kalau jadi pembimbing nih si ibu nih ngotot banget dengan orientasi bangunan, pasif energi dan sebagainya, karena melihat bahwa efek salah dari arsitek itu ditelan dan ya efeknya snowballing begitu ya, kesalahannya menjadi snowballing tadi begitu. Nah ini contohnya gitu ya, jadi harus membuat mungkin 26 alternatif gitu ya yang harus dibuat, dihitung kalau kacanya pakai stop sol gimana, kalau kacanya pakai sun energy gimana, dan ini ya disimulasikan ya, tapi ini base-nya Excel sih ya, jadi nanti kita yang lihat.
gitu sampai nanti akhirnya harus keluar seperti apa gitu. Kemudian juga sebetulnya arsitek itu kalau diberitahu bahwa bagaimana bangunan itu bisa hemat energinya, mestinya bisa ya. Dan ini banyak sekali program-program seperti apa ya ini saya lupa nama Dialux ya, Dialux gitu. Jadi dia bagaimana bangunan yang tadi existing itu daylight-nya seperti apa, existing-nya begitu ya. Nah kalau misalnya kita ngedesain ya bangunan kemudian kita tahu pakai Dialux itu kan waktu asistensi dengan mahasiswa tuh kita nggak bisa bilang coba dibanyakin supaya ini begitu. Tapi kalau dengan begini kita liatin. Kalau kamu desain gelap gitu ya, itu betul-betul mungkin nempel ke mahasiswanya ya gitu. Ini loh kalau ngerancang tuh ya jangan seperti itu begitu ya. Liatin datanya, angka tidak pernah bohong gitu ya. Gitu. Jadi apa ya kita memberikan asistensi kualitatif, tidak hanya kualitatif tapi juga ada buktinya kuantitatif. Nah, kemudian juga harus didesain begini. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Kemudian juga artificialnya apa gitu. Nah, ini sebetulnya kalau di TABG juga diperiksa tapi tidak di arsitektur gitu ya. Tapi paling tidak kalau arsitek ingin lampu yang macam-macam, ingin jendela yang macam-macam, mengerti prinsipnya lah begitu ya. Karena ini masuknya ke mechanical, electrical gitu ya. Nah, sama nanti bagaimana mengkomposisikan antara apa namanya ventilasi alami dan lampu begitu ya masuk di situ. Kemudian juga list apa namanya AC gitu ya. Jadi di mana aja sih sebetulnya yang kita bisa menghemat energi dengan tidak menggunakan AC di tempat tertentu karena mungkin juga memang jadi boros atau ya tidak perlu kenyamanan thermal di situ gitu. Nah ini contoh lain ya seperti itu. Nah ini kalau di pada saat membimbing mahasiswa, kadang-kadang untuk membuat satu desain master plan ini begitu. Kalau dulu tuh kan ini rancang kota ya, jadi S2 rancang kota itu kan analisis apa namanya angin atau misalnya kelembapan, suhu begitu dan lain-lain itu kualitatif ya, tetapi kita bisa sebetulnya meminta ini ya. Jadi mahasiswa melakukan beberapa kalau existing bagaimana kalau dia membuat ada tipologi ada 4 alternatif desain yang dia buat, kemudian dia running begitu ya dari temperatur, kemudian dari angin, kemudian dari kelembapan dan sebagainya begitu ya, sehingga dia mendapatkan yang paling optimum begitu. Jadi sebetulnya apa ya sangat kuat ya pengambilan keputusannya itu berdasarkan analisis yang sangat kuat dan juga datanya ada begitu ya. Jadi nggak cuman menurut saya kira-kira cukup nggak panas misalnya begitu ya. Ini mahasiswa yang saya bimbing dengan Pak Doni ya Pak Doni ya. Bagaimana nearly zero energy building untuk rumah sakit begitu. Dia menggunakan Open Studio dan Edge gitu ya, disimulasikan. Oke. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak.